Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Afi, aku dari kelas 2 SIE, Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2457301115. Di sini saya akan menjelaskan laporan praktikum framework pertemuan 9, yaitu tentang penerapan template baru, penerapan template GUES ke dalam proyek kita. Nah, yang pertama kita download dulu templatenya. Di sini aku download di htmlcodex.com. Di sini ada banyak template. Saya kan ingin membuat template GUES ya, halaman GUES. Jadi di sini saya pakai ini. Kita bisa live demonya biar kita tahu ini GUES apa admin. Ini dia live demonya dari ini live demonya. Kita lihat apakah dia GUES atau admin. Nah, ini namanya card view yang berarti ini adalah halaman GUES karena GUES itu menggunakan card view bukan table view. Ini. Jadi kita langsung saja download, klik aja logo download ini, kita pilih yang free, download now. Lalu kita bisa tunggu sampai proses ini selesai. Karena saya sudah download, kita buka file explorer kita, di download ini, lalu kita masuk ke dalam, terus kita cari CSS, image, dan JS ini, kita copy ke dalam folder project kita. Nah, ke dalam project kita, masuk ke public, lalu kita ke asset admin. Sebelumnya kan kita udah memakai template template.test itu. Nah, di situ kan sebelumnya udah ada CS, image, dan JS juga. Itu ganti aja yang lama, dihapus dan menjadi CSS yang baru yang template tadi sudah kita download. Nah, kalau sudah kita masuk ke project kita. Nah, ini dia. Kita lihat project kita, lalu kita juga bisa buka project ini ya, templatenya biar kita bisa lihat. Kita buka projectnya, kita lihat indeksnya. Nah, kalau yang buat yang kemarin karena kita udah memakai Blade ini, karena kita udah ada app.blade.php ini kan buat tampilan ya kan, tampilan utamanya. Nah, di sini kita bisa lihat di file template yang kita mau pakai itu di indeks HTML-nya. Di situ tuh udah dibagi mana yang ini ada spinner, navbar, carousel, service, about, kategoris, courses, theme start, testimonial, post, dan footer-nya, dan JavaScript-nya juga udah ada. Nah, kita tinggal pindahkan yang di sini ke layout admin-nya. Nah, kayak ini spinner, kita buat file spinner, .blade.php di dalam admin, layout admin. Terus tuh ada navbar. Awalnya kan kita memakai kemarin itu templatenya sidebar. Sekarang kita udah nggak pakai sidebar lagi, kita menjadi sidebar itu kan yang samping, side. Nah, kita mau pakai navbar yang di atas. Karena di live demonya dia memakai navbar, di sini nggak ada sidebar. Nah, jadi kita buat file navbar.blade.php, lalu kita pindahkan navbar ini ke dalam sini, ke dalam file navbarnya. Pokoknya kita pindahkan semuanya di sini agar menjadi lebih rapi juga dan tidak banyak seperti ini, tidak banyak barisnya. Nah, kalau udah semuanya, dan terus kita lihat di dalam CSS itu ada file CSS apa aja. Di sini ada bootstrap, ada style CSS. Kita lihat di CSS sebelumnya kan kita udah ada file css.blade.php. Nah, kemarin itu ada ini yang kemarin yang volt template ini yang kemarin itu tuh ada volt CSS, bootstrap, dan style CSS di dalam file CSS itu. Nah, itu kita jadikan komen aja. Karena di sini hanya ada dua, yaitu bootstrap dan style CSS, jadi kita di sini hanya memakai dua, sesuaikan aja. Terus kita yang di JS-nya. Di JS-nya itu cuma ada berapa di sini? Nah, di JS itu cuma ada satu, dia cuma ada main.js. Nah, berarti kita hanya memakai satu. Nah, kalau udah, kita bisa langsung jalanin lagi. Kita langsung bisa jalankan untuk melihat apakah hasilnya seperti ini atau tidak. Tapi sebelumnya itu kan kemarin kita buatnya full template itu template admin ya, pakai menggunakan table. Jadi main kontennya itu table, sedangkan saya itu menggunakan GUES, menjadi GUES yang berarti templatenya itu
bukan table view tapi card view. Di sini nih, di sini ada popular courses. Nah, ini tampilan card view-nya, berarti dia di courses, di file courses. Nah, ini kita ke file courses, berarti ini yang bakal menjadi main kontennya yang akan kita buat di index dan edit dan create, karena kita akan menggunakan card view, bukan table view. Nah, lalu kita kopikan aja, terus kita tinggal di index, di pengaduan, dan usernya itu kita tinggal copy paste dan arahkan aja kayak ada button edit, itu tuh tinggal button edit, tinggal tambahkan button edit dan hrefnya arahkan juga ke mana, ke file mana. Lalu tidak jauh caranya seperti font template kemarin. Ini warna ini cuman hanya beda CSS-nya aja. CSS-nya menggunakan course.php ini. Nah, di sini index dan index di dua folder ini sudah saya uploadkan. Untuk edit dan create-nya juga sama aja. Dia index ini kan buat tampilan utamanya ya, tampilan utamanya. Bedanya di sini dia nggak ada, kalau kemarin tuh kan nggak ada tabelnya ya. Di sini menggunakan gforms, kayak tampilan gform gitu di edit ini. Nah, ini. Nah, ini buat tampilan gform-nya, ada form action-nya juga. Metodenya itu post. Terus tuh tinggal isi sesuai apa yang project kita. Di sini ada nama kategori, setelah hari, dan prioritasnya. Ini sama aja kayak pengisian ini tuh kayak yang template kemarin, sama aja yang untuk di sini untuk pengisiannya, hanya beda di CSS-nya aja. Ini CSS-nya menggunakan dari courses.php ini. Terus tuh di klik juga sama aja kayak edit, kita tinggal kalau mau copy paste itu tinggal diubahkan aja, tinggal di kayak Ctrl F terus dicari. Nah, yang namanya edit itu tuh udah nggak ada, edit ini udah nggak ada. Kalau misalnya mau copy paste aja dari edit itu, tapi tetap harus perhatikan kata-katanya. Kadang ya dari linknya aja tuh kayak user store gitu kan, user edit. Kalau misalnya edit tinggal dicari, kalau ada edit itu ditambahkan menjadi tambah. Nah, terus kita jalanin aja menggunakan PHP Artisan. Di sini nggak ada ngubah-ngubah controller juga ya, ngubah model juga udah nggak ada. Di sini cuma ngubah CSS-nya saja, karena kita kan pengaplikasian template baru ya. Di sidebar sini saya masih ada, tapi untuk di app.blade-nya itu udah nggak saya pakai, karena kan kita menggunakan navbar. Di app.blade.php-nya ini untuk yang utamanya itu cuma ada start footer, terus tuh back to top, yang ada tuh kecil ya di sini itu kayak kalau diklik dia langsung ke atas gitu. Terus tuh di sini main kontennya yang tadi itu yang card view. Terus ada navbarnya, ini menggunakan navbar nggak sidebar. Terus ada start CSS-nya. Ada JavaScript juga. Lalu untuk dashboard. Nah, ini tinggal follow link. Terus kita buka kategori project saya, kategori pengaduan. Nah, ini dia semuanya sudah jadi. Di sini ada di sini ini navbarnya. Di sini ada button tambah kategori. Di sini dia menggunakan card view, nggak table view. Kita bisa edit, kita bisa coba edit. Ini untuk footernya ya. Nah, ini untuk editnya. Kita edit misalnya Avanza, terus ininya sedang, kita simpan. Nah, ini udah ada pemberitahuan data kategori berhasil diperbarui. Dia sudah dari pajak ambil Innova menjadi Avanza. Ini juga udah di sedang, dari tinggi ke sedang. Terus kita coba hapus. Kita hapus, kita okekan. Kategori pengaduan berhasil dihapus. Dihapus pun juga sudah bisa. Kita coba kan tambah kategori. Apa ya? Kita tes.
Lalu kita simpan, apakah dia berhasil tersimpan. Linknya berhasil tersimpan, mengarahkan link tambah. Ini kategori pengaduan berhasil ditambahkan. Ini dia, kita atas hapus, kita hapus saja karena itu hanya untuk mengetes. Lalu kita coba user. Kita klik navbar user, apakah mengarahkan ke index.php-nya user. Nah, ini dia. Di sini ada 2 user, yaitu Echan, Afi, dan emailnya dan passwordnya menggunakan hashbag. Di sini kita bisa edit juga, sama seperti kategori pengaduan. Ini, kalau misalnya nggak jadi diedit, kita bisa klik kembali. Lalu kita bisa tambah user juga. Usernya di sini menggunakan tampilan form, bukan table. Kita kembali aja, lalu kita mau lihat dashboardnya. Nah, ini dashboardnya, di sini di home ya, dashboard. Kita balik ke home, ke dashboard Guest. Ini punya Guest, bukan punya admin, dan menggunakan card view. Nah, ini dia untuk tampilan dashboardnya. Ini lalu ada about-nya, deskripsi. Nah, ini dia card view-nya juga, menggunakan card view. Ini yang courses tadi. Terus ada ini juga. Ini ada testimonial, cuman di sini masih agak belum beraturan sesuai sama live demonya. Di sini live demonya itu lurus ya, tapi di sini maksudnya berkolom, tapi di sini jadi berbaris gini. Nah, ini footernya. Nah, di sini footernya aku ada ngubah berapa padding, sel paddingnya gitu. Kontainernya juga, karena di sini terlalu lebar footernya, jadi aku ada ubah-ubah. Di sini juga ada berapa yang ubah-ubah. Ya, sesuaikan aja. Kalau misalnya mau ngubah nih, terus nggak tahu ini tuh codingan yang bagian mana, kita bisa klik kanan, terus kita inspect. Nah, di sini ada kayak navbar start, berarti kita klik ini nav, terus ada biru-biru di sini. Ini berarti itu punya navbar, terus kita klik ini juga, ini main kontennya. Terus ini carouselnya yang your home tuh, terus service startnya juga. Kalau misalnya mau ngubah nih di service startnya, berarti kita tinggal ubah di sini service.php-nya. On progress, daftar pengaduan sedang diproses. Terus about-nya juga mau diubah, buat start-nya juga tinggal cari di about.php, sesuaiin aja sama filenya. Nah, ini yang tampilan card view-nya ada di courses. Terus ini juga menggunakan card view, theme start, testimonialnya. Kalau mau dibenerin kayaknya ini play-nya masih yang salah, makanya dia berbaris, gak per kolom gitu, gak per panjang gini, tapi dia berbaris. Nah, ini footernya. Nah, ini backtop-nya yang kalau diklik bisa langsung ke atas. Nah, foto-fotonya, image-nya, ini ada, kalian ke folder asset admin ini ada image. Awalnya di sini pasti banyak banget foto, nggak tahu siapa yang beri template-nya, itu bisa aja langsung dihapus, terus kalian langsung tambahin sesuai file PNG atau JPG-nya, terus tinggal tinggal diganti. Kalau misalnya di sini itu kan di testimonial, kita lihat testimonialnya. Nah, ini ada image-nya. Di sini mau nunjukin ale, berarti di sini asset admin, di dalam image itu ada ale JPG. Ini dia. Nah, terus untuk di file dashboard, di sini itu semuanya ada. Berarti di file dashboard.php ini kita include-kan semua yang ada di, nggak semua sih, maksudnya kayak layout yang di app.php ini kan cuma ada navbar, main kontennya, footer, back to top, javascript sama CSS-nya kan. Itu yang bakal ke-apply semuanya, karena di setiap file itu kita bakal ada nih externnya, layout admin.app ini, semuanya tuh kita pakai itu biar ke-apply CSS semuanya. Nah, untuk yang dashboard.bat juga memakai extend layout admin app, berarti kita mengambil navbar, footer, main content, CSS, JS itu ke dalam dashboard ini. Terus
ini kan nggak, kalau misalnya ini dipindahin ke dalam app.bat.php, berarti semua yang ada di sini tuh bakal ke-apply juga di dalam indeks yang kayak kategori user tadi. Dia nggak cuma view tampilan data-datanya aja, tapi kayak deskripsi gini bakal masuk juga. Nah ini tuh kan hanya buat di dashboard, jadi kita cuma include kan yang kayak gini tuh, include kan aja di ini. Jangan masukkan ke app.bat.php karena nggak semuanya harus masuk ke app.bat.php. Nah ini kayak ini yang tadi carousel, ini tadi apa service, terus ini about-nya, ini about us-nya. Ini yang akan tampil di dashboard, tapi dia nggak tampil di edit, create, sama index.bat.php-nya karena di app.bat.php ini nggak dimasukin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kata saya untuk menyampaikan informasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.